dan bahagia. Perkenalkan, saya Maulida Fitri Nasution, guru Sekolah Dasar Permata Rantau Baru, dan saya bertugas sebagai guru kelas 6. Saya sudah mengabdi sebagai guru di Sekolah Dasar Permata Rantau Baru selama 7 tahun. Sekolah Permata Rantau Baru merupakan sekolah dasar yang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit. Berjarak kurang lebih 10 km dari Jalan Lintas Timur. Sekolah dasar ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Ini adalah perjalanan saya menuju ke sekolah. Tempat saya bertugas merupakan sekolah dasar yang berada di dalam perkebunan kelapa sawit, bernama Sekolah Dasar Permata Rantau Baru. Terletak di Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau. Sekolah ini merupakan sekolah yang baru berkembang, yang berdiri pada tahun 2014. Perjalanan saya menuju sekolah merupakan perjalanan yang cukup panjang dan menantang. Saya harus melewati jalan tanah kira-kira 10 km, memasuki rimbunnya sawit dan hempasan debu. Sudah hampir 7 tahun saya melewati hari-hari ini. Hari-hari yang terus saya nikmati sebagai seorang guru dan sebagai pendidik. Karena saya tahu di sekolah ada siswa yang merindukan saya untuk terus belajar dan semangat belajar. Di kurikulum Merdeka, teknik asesmen lebih bervariasi dan dapat dikemas lebih menarik untuk meningkatkan semangat belajar murid. Maka dari itu, praktik baik ini perlu dilakukan. Saya melakukan asesmen pembelajaran yang menghasilkan produk berdasarkan kearifan lokal. Praktik baik ini saya beri judul pesawat kertas. Pelajari seni, buat kreasi tanpa batas. Salah satu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah hasil asesmen murid. Maka dari itu, di luar jam pembelajaran, saya selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan murid tentang hal apa saja yang mereka sukai, hal yang tidak mereka sukai saat belajar, dan apa yang ingin mereka capai, serta cita-cita apa yang mereka punya. Ternyata, percakapan sederhana seperti ini sangat berdampak pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya jadi mengenal murid saya satu persatu, dan mereka juga mengerti apa yang mereka tuju ketika ke sekolah. Dan untuk mengukur gaya belajar murid, saya juga melakukan wawancara atau percakapan sederhana seperti ini. Mereka jadi paham gaya belajar mereka, apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak mereka sukai ketika belajar, dan saya mengerti murid saya. Gaya belajar itu ada 3, auditori, kemudian visual yang suka melihat, mendengar, sama yang suka bergerak. Nah, jadi hari ini Bu tahu nih nanti yang suka kemana? Melihat, cara belajarnya bergerak atau mendengar. Nanti kalian coba tanggung jawab. Saya paling suka belajar dengan cara apa? Pertama membaca, kemudian mendengar atau bergerak. Mendengar, kamu suka mendengar. Saya sangat suka, kamu sangat suka ketika ngapain? Mencatat, bercerita, atau menggambar. Bercerita, jadi sukanya kalau... Sekolah tempat saya bertugas masih terkendala dengan jaringan internet yang kurang memadai, sehingga penggunaan teknologi seperti internet tidak bisa dilakukan. Sebagai seorang guru, saya harus mencari cara lain agar murid tetap dapat merasakan perkembangan teknologi. Salah satu cara yang saya lakukan adalah saya selalu menggunakan Infocus dalam proses pembelajaran dan menggunakan beberapa aplikasi games pembelajaran untuk menarik minat belajar murid saya di kelas.
Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai salah satu siklus belajar. Salah satu pendekatan yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah agar setiap murid dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Seni rupa atau menggambar juga ada ritmenya. Ritme itu seperti pola yang berulang-ulang. Kita menggambar ritme. Nah, ini produk yang kita hasilkan hari ini. Jadi asesmen hari ini menghasilkan produk. Produk yang dihasilkan apa, Bu? Produk yang dihasilkan adalah batik. Karena kita terletak di lingkungan perkebunan kelapa sawit, anak ibu setiap hari nengok yang ini udah bosan kan? Bosan. Jadi yang dilihat setiap hari kita hasilkan menjadi karya hari ini. Kita akan membuat batik sawit. Ya, kita akan membuat produk batik sawit. Bu, gambarnya gimana? Gambarnya ibu kasih kebebasan anak ibu. Asesmen pada praktik baik ini saya lakukan pada pelajaran seni rupa kelas 6 sekolah dasar. Langkah yang saya lakukan adalah saya melakukan pemetaan kesiapan belajar murid dengan melakukan asesmen formatif di awal pembelajaran berupa asesmen non-kognitif dan kognitif. Dari pemetaan tersebut, saya mendapatkan data kesiapan belajar murid, sehingga saya dapat memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah itu, saya melakukan asesmen formatif selama proses pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, untuk asesmen sumatif, saya lakukan di akhir lingkup materi. Teknik asesmen yang saya lakukan adalah teknik kinerja yang menghasilkan produk dengan instrumen penilaian berupa rubrik. Dalam praktik baik ini, saya memilih membuat batik sawit karena saya ingin mengangkat kearifan lokal yang ada. Sekolah Dasar Permata Rantau Baru sebagai salah satu sekolah yang terletak di dalam perkebunan kelapa sawit dan mengangkat motif batik sawit ini merupakan hal yang sudah dekat dengan anak, sehingga asesmen menjadi lebih menarik bagi mereka. Dan ini yang bagus-bagus, ini bagus juga semuanya sih. Nih, udah. Batik ini saya mau kedepannya ada tindak lanjutnya. Saya mau ini menjadi ikon sekolah kita. Setelah melakukan asesmen pembelajaran, saya berbagi praktik baik ini kepada rekan sejawat saya melalui kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah. Semoga praktik baik yang saya lakukan dapat menginspirasi rekan sejawat saya dan produk yang dihasilkan anak dapat berkelanjutan nantinya.